Jadi Bu, sejauh ini langkah hukum apa aja yang sudah Ibu lakukan untuk mempertahankan milik Ibu ini? Karena kan ini sebetulnya pemerintah ini sebetulnya sudah terlalu jauh untuk memaksa Ibu supaya menghibahkan nih. Apa aja Bu? Kalau saya tetap mempertahankan, dan pertama lelang itu yang kita lakukan, lelang itu dibatalkan. Jadi lelang pertama itu dibatalkan. Jadi ada upaya pemerintah, karena memang saya terus terang pakai Pak Doni bicara yang memang waktu itu juga menekan mereka akan mempidanakan kalau mereka lanjut. Ternyata dibatalkan karena takut juga ya Pak ya, ternyata ya dibatalkan. Tapi ada upaya lagi untuk manggil saya ngomong bahwa mereka akan ini apa namanya, mereka akan ini ulang, lelang ulang, tapi akan bicara bentuk kerjasamanya seperti itu. Artinya lelang ulang itu kembali lagi yang objek lelangnya adalah punya Ibu? Iya. Bang, ini gimana Bang? Kang, ini kan ada rencana lelang kedua nih. Apa sudah ada? Sebenarnya sih menurut saya bukan lelang kedua sih. Jadi lelang itu sebenarnya dihentikan, bukan dibatalkan menurut saya. Tapi bilangnya sih oh kita batalkan. Tapi menurut saya nggak mungkin ada namanya lelang kedua kali. Karena sudah ada pemenang lelang yang pertama, ini akan menjadi polemik antar pemenang lelang. Ya, kalau dia ada lelang lagi, kan belum tentu pemenang yang pertama tuh menang. Gitu, siapa tahu ada yang lain. Nah, kalau menurut saya ini adalah upaya dari Pemkab PPU untuk bagaimana caranya agar pemilik pelabuhan kotor Ibu Yuni Wahyuni itu menghibahkan pelabuhannya. Nah, ini kan saya bilang sama juga deh. Kalau IKN, istana IKN tuh kita teruskan deh, kita biayai pembangunannya, terus ambil buat saya ya, hibahkan buat saya ya, kan nggak mungkin. Itu hak orang itu dimiliki tanpa membayar, tanpa membeli, kan nggak mungkin. Nah, ini kita tiba-tiba ini dipanggil hari Selasa tanggal 16 Juli, diundang oleh Bupati. Ini juga kita nggak tahu pembahasannya. Undangan itu bahkan yang hadir itu kita lihat lengkap, mulai dari Kapolres, Kajari, Sekda, dinas, semua dinas hadir sampai camat dan lurah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami, apakah mereka akan memaksakan kehendak? Kami menduga ya, boleh dong kami menduga ya, dengan adanya undangan yang dihadirkan oleh Kapolres, Kajari, itu adalah bentuk intervensi produk hukum agar klien kami menyerahkan lahannya kepada Pemkab. Nah, ini yang harus kami semua waspadai supaya nggak akan terjadi seperti hal-hal seperti itu. Karena gini, karena BPN surat yang sudah jadi, surat ukur sudah ada tanah klien kami itu, yang seharusnya sudah selesai menjadi sertifikat, tiba-tiba atas nama Kajari dan Muspida mengambil berkas sertifikat tersebut, menahan, diambil untuk diamankan. Jadi tidak boleh proses dulu BPN. Nah, ini kan ada apanya, ada sesuatu yang aneh. Sementara besok kita coba tanyakan aja nanti di forum para pejabat yang asli orang Penajam, asli orang PPU semualah, kita tanya sejak kapan pelabuhan itu ada dan siapa pemiliknya. Saya yakin dulunya semua itu pengguna pelabuhan itu untuk ke Balikpapan, karena memang satu-satunya pintu masuk dari Balikpapan, Penajam, Balikpapan. Nah, ini yang tidak diketahui oleh PJ Bupati Penajam. Nah, ini sebenarnya yang punya hajat adalah Dinas Perhubungan. Nah, Dinas Perhubungan ini dia seakan-akan tutup mata dan menganggap enteng pemilik lahan tersebut. Mentah-mentah yang ada di situ adalah seorang wanita, seorang ibu-ibu. Mereka sekonyong-konyong seolah-olah menggampangkan sesuatu.
Lah ini kan kasihan PJ-nya nanti. Kalau ada permasalahan hukum, toh yang tetap kena akhirnya nanti PJ juga yang bermasalah. Iya. Nah, mudah-mudahan dalam rapat nanti hari Selasa nanti kita akan buka semua apa adanya. Kita kan memang nggak punya apa-apa, apa ada kita buka semua. Ya, Kang, artinya gini, dari produk hukum yang ada, apakah pemerintahan Kabupaten Penajam itu punya wewenang untuk mengambil alih paksa, tapi tidak melanggar hukum? Nggak mungkin, karena itu udah tahu, udah jelas ada pemiliknya. Jadi Pemkab Penajam nggak mungkin bisa sekonyong-konyong mengambil alih. Karena apa saya bilang nggak mungkin? Mereka maksa minta surat, menyodorkan surat hibah untuk ditandatangani. Artinya bukan hak dari Pemkab. Kalau minta hibah kan berarti ada pemiliknya. Nah, kemungkinan ada pertimbangan lain dari pemilik pelabuhan, ya bukannya dihibahkan dong, mau kerjasama ke pengelolaannya atau mau dibayar ganti untung. Nah itu mungkin juga ada pertimbangan lain bagi pemiliknya.